Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farka Rizal Maulana, mahasiswa semester 1 jurusan Hukum dari Universitas Siber Muhammadiyah atau yang biasa disebut dengan Universitas Sibermu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pancasila di Tengah Badai Algoritma. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Pancasila. Dengan dilakukannya presentasi ini, saya harapkan mendapatkan nilai yang memuaskan. Masalah utama dari judul yang akan saya presentasikan yaitu Gen Z sebagai digital natives terjebak di dalam ekosistem attention economy atau yang biasa disebut dengan ekonomi atensi yang dikendalikan oleh badai algoritma dingin demi keuntungan komersil. Nah, di zaman yang serba digital ini tidak sedikit banyak pihak-pihak yang dimudahkan secara pasar, secara mencari cuan, yang mana dengan kemudahan itu yang tidak lain menggeser atau mengkikis sedikitnya nilai-nilai Pancasila di kalangan anak-anak muda. Nah, hal ini tentu melahirkan krisis etika siber. Nah, berupa dehumanisasi digital seperti cyberbullying ataupun doxing, polarisasi opini akibat filter bubble ataupun echo chamber. Nah, serta ancaman hanyutnya jati diri bangsa karena determinisme teknologi. Nah, di era yang serba digital ini atau yang sangat masifnya informasi budaya luar, tentu sangat mudah untuk budaya luar memasuki ataupun memperkenalkan jati dirinya kepada anak muda Indonesia gitu. Terlebih ada beberapa budaya dari negara-negara luar yang mungkin bisa bertentangan pada budaya-budaya di negeri kita ataupun bertentangan dengan ajaran agama yang diyakini oleh negara Indonesia. Nah, maka dari itu dengan adanya topik ini, sebenarnya topik ini tuh lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun saya membawa topik ini karena jarang untuk dibahas secara mendalam. Relevansi dari topik ini yaitu topik ini sangat darurat. Kenapa? Karena topik ini sangat darurat karena data statistik siber menunjukkan potret mengkhawatirkan. Sebanyak 85% Gen Z memiliki screen time harian 8 jam. Dan 62% pernah terpapar hoax. Namun hanya 45% yang menyadari urgensi etika siber Pancasila. Nah, 85% ini bukan angka yang kecil mengingat Gen Z ini memiliki 8 jam screen on time itu dalam tanda kutip selama 8 jam ini Gen Z hanya kerjanya scroll saja gitu. Mengurangi produktivitas yang harusnya mungkin bisa menggali potensi-potensi Gen Z namun dipakai untuk scrolling ataupun sosial media lainnya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, 62% ini malah terpapar hoax gitu. Nah, Gen Z ini ataupun anak muda di negara kita ini sangat mudah gitu terpapar hoax karena jarangnya atau rendahnya validasi atau rendahnya mencari kebenaran dalam informasi tersebut. Karena dengan masifnya informasi atau dengan banyaknya badai informasi, mengingat Gen Z akan menyerap semakin banyak berita dari berbagai sosial media. Pancasila di sini hadir sebagai navigasi ataupun Pancasila ini relevan bukan hanya sebagai doktrin kaku masa lalu, melainkan sebagai firewall etis ataupun pagar etis siber dan GPS moral penuntun kemudi kemanusiaan di era AI saat ini. Pancasila bukan hanya sekedar hitam di atas putih atau sekedar 5 poin saja, namun Pancasila juga bisa
sebagai pedoman hidup di era gempuran AI ini. Oke, kita mulai materinya dari slide pertama. Nah, pada slide pertama ini terdapat dua poin penting. Yang pertama yaitu digital natives. Nah, digital natives ya, cepat menyerap tren global, tapi rentan kehilangan akar budaya lokal. Nah, poin pentingnya yaitu kita dengan hadirnya WiFi, FYP yang cepat menyebar di mana-mana gitu, ataupun jaringan yang saat ini 5G, memang budaya luar sangat cepat gitu masuk ke dalam negeri kita nih. Namun hal itu tidak serta-merta membawa hal positif gitu. Adapun hal negatifnya seperti budaya-budaya luar yang bisa saja mengkikis budaya lokal, ataupun budaya-budaya luar yang secara tidak langsung gitu bertentangan dengan budaya kita, ataupun bertentangan dengan ajaran-ajaran salah satu agama yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu Pancasila sebagai filter itu sangat penting untuk memfilter nih budaya-budaya mana sih yang positif ataupun yang kurang cocok yang bisa masuk dengan pada negara kita gitu. Nah, yang kedua yaitu GPS moral. Nah, Pancasila di sini hadir bukan buat doktrin kaku, melainkan kompas agar batin kita tidak gampang oleng. Tidak gampang oleng, terlebih tidak gampang oleng oleh pengaruh-pengaruh luar gitu. Di era zaman globalisasi ini sangat rentan gitu, sebagai anak muda kita sangat rentan terpengaruh oleh tren-tren luar yang mungkin sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran baik negara maupun agama kita gitu. Nah, yang kedua yaitu kita akan membongkar badai algoritma nih. Algoritma media sosial dirancang dingin untuk menyedot perhatian kita selama mungkin demi keuntungan komersil beberapa pihak. Nah, algoritma ini kan sangat pesat ya, sangat masif gitu berkembangnya di Indonesia, terlebih menjawabkan dua hal gitu. Yang pertama, filter bubble nih. Kita cuma dikasih asupan info yang kita setujui dan bikin otak sempit. Terlebih semakin banyaknya informasi atau semakin banyaknya video-video FYP yang lewat, video-video singkat yang lewat ke otak kita tuh semakin menyerap banyak informasi, namun dengan video-video singkat. Nah, hal ini yang secara tidak langsung membuat otak kita sempit, menyerap berbagai informasi dengan durasi singkat, dapat menyebabkan kita oleng gitu, dapat menyebabkan kita termakan hoax gitu tanpa memvalidasi kebenaran dari berita tersebut. Nah, belum juga kita memvalidasi sudah kita scroll saja tuh ke video-video singkat lainnya. Nah, yang kedua yaitu rage baiting. Nah, konten kontroversial sengaja diviralkan biar kita saling debat. Debat ini hal yang lumrah di negara demokrasi ini, namun dengan adanya emosi, hal ini mungkin tidak lagi menjadi positif. Nah, maka dari itu Pancasila hadir sebagai navigasi anak-anak muda di tengah badai algoritma ini. Nah, kelima sila dalam Pancasila itu bukan hanya sekedar 5 poin yang kaku saja. Nah, namun Pancasila juga sangat fleksibel gitu. Begitupun dengan bisa dibuat sebagai navigasi jati diri bangsa. Nah, apalagi Pancasila ini amat sangat dibutuhkan untuk navigasi jati diri bangsa di tengah badai algoritma media sosial yang semakin masif gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu dari kelima sila tersebut. Yang pertama yaitu sila ke-1. Nah, sila ke-1 itu bisa berperan sebagai jangkar spiritual cyber. Nah, sila pertama melatih kita agar tetap membumi dan punya moralitas ilahi. Ujian ekstrim dari sila pertama ini yaitu maraknya kebencian berbasis sara gitu dan radikalisme digital. Nah, dengan sila pertama ini kita dapat dapat
mengingat Tuhan, terlebih sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam setiap agama itu, agama selalu mengajarkan kebaikan. Nah, maka dari itu sila pertama ini bisa menjadi firewall atau tembok kokoh untuk menghalangi atau mengatasi maraknya ujaran kebencian yang berbasis sara atau radikalisme digital. Nah, solusi praktisnya yaitu yang pertama nih disebutkan menghormati ruang sakral orang lain dan menjaga ketikan agar tidak melukai nurani keagamaan. Nah, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan sifat atau sikap adab digital dan empati terhadap aktivitas atau perilaku kita dalam bersosial media. Nah, internet seringkali mendehumanisasikan manusia. Nah, avatar di layar dianggap sekadar objek bully. Nah, sebenarnya bully itu sangat tidak ini ya, di negara kita ini sangat tidak bisa ditoleransi gitu. Mau cyberbullying contohnya, berhenti melakukan doxing atau perundungan siber demi kesenangan instan. Nah, jangan ada cyberbullying itu di antara kita dalam bersosial media, terlebih seharusnya dalam sila ketiga itu kan persatuan Indonesia ya. Jadi persoalan seperti warna kulit atau perbedaan ras itu tuh harusnya tidak bisa dijadikan alasan kita untuk membuli suatu individu, terlebih Indonesia kan negara dengan keberagaman yang melimpah gitu. Maka dari itu, etika kita dalam bersosial media atau melakukan perilaku digital yaitu memposisikan netizen lain dengan adab, kejujuran, serta keadilan yang setara, di mana di hadapan Tuhan kita tuh setiap individu setara gitu. Oke, selanjutnya sila ketiga, tembus echo chamber, di mana sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Nah, algoritma membelah kita ke dalam faksi-faksi kubu politik dan sosial yang saling bermusuhan. Bisa saja kubu A versus kubu B. Nah, bisa saja kubu A dipengaruhi oleh kubu C supaya membenci kubu B dengan dalih karena kubu B itu misalkan berbeda suku bangsa atau warna kulitnya berbeda, nah ataupun berbeda pendapat. Nah, dalam hal ini hal tersebut sangat berlawanan gitu di negara kita, di mana negara kita ini kan sangat beragam, yang mana semboyan kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, jembatan toleransi. Sila ketiga menuntut kita melompat keluar dari zona nyaman, info sepihak untuk mendengar sudut pandang orang lain demi keuntungan bangsa. Oke, selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini mencerminkan musyawarah versus cancel culture gitu ya, dimana di era digital atau masifnya informasi yang sangat cepat berkembang ataupun menyebar saat ini, demokrasi siber ini bukan berarti bebas menghakimi massal sesuka hati di kolom komentar gitu. Nah, terlebih kita itu harus harus berhenti untuk melakukan stop cancel culture gitu, dimana itu tuh erat kaitannya dengan main hakim sendiri gitu demi viralitas dan merusak esensi kebijaksanaan bangsa. Nah, cancel culture itu sangat merusak esensi kebijaksanaan bangsa, di mana yang harusnya dilakukan secara musyawarah mufakat ini malah dilakukan secara cancel culture gitu, di mana cancel culture itu didapat bukan dari hasil musyawarah, cuman didapat dari hasil mungkin selera pribadi ataupun masalah pribadi, yang mana itu bisa merusak esensi bangsa gitu. Nah, yang benar yaitu cara yang benar itu bukan cancel culture gitu, yang benar yaitu musyawarah secara digital. Nah,
kedepankan budaya tabayun atau biasa yang disebut klarifikasi, diskusi rasional, dan mufakat sehat tanpa anarki digital. Dimana kan sekarang banyak platform-platform yang bisa mendukung gitu untuk musyawarah musyawarah digital, terlebih eh, seperti di aplikasi WhatsApp kan sekarang ada grup atau mungkin ada komunitas di setiap platform komunikasi. Hal itu bisa dibuat untuk musyawarah secara digital gitu daripada melakukan cancel culture secara suka tidak suka atau secara selera masing-masing gitu. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana keadilan akses informasi. Nah, teknologi seharusnya mensejahterakan semua orang, bukan cuma dinikmati segelintir kaum elit perkotaan. Nah, di mana ya yang kita tahu bukan rahasia umum gitu, bahwa sejatinya di Indonesia untuk koneksi internet ataupun untuk akses informasi itu belum rata sepenuhnya sampai ke pelosok-pelosok gitu, karena mungkin keterbatasan infrastruktur ataupun karena mungkin faktor-faktor lainnya. Digital divide. Nah, jurang pemisah antara yang punya akses internet cepat dan mereka yang tertinggal. Seperti yang saya katakan barusan, mungkin ada beberapa faktor gitu, diantaranya ya infrastruktur yang belum memadai di berbagai tempat. Itu juga dapat memisahkan antara wilayah sebelah sini mendapatkan informasi yang cepat, namun wilayah pelosok yang sebelah sana masih tertinggal gitu. Aksi kita sebagai anak muda ataupun sebagai mahasiswa atau Gen Z ya, kita bisa berbagi literasi digital ke daerah-daerah yang pelosok gitu, di mana kemajuan AI tidak memicu ketimpangan ekonomi baru. Semisal kita tuh sebagai anak muda bisa gitu bermain atau melakukan riset gitu ke pelosok gitu, melihat oh ternyata di desa-desa ini infrastrukturnya belum memadai gitu, atau ternyata di pelosok sini belum ada internet gitu. Nah, kita sebagai orang yang mempunyai database informasi yang bisa didapatkan dengan cepat, kita sebagaimana mestinya harus bisa gitu menyampaikan informasi tersebut ke orang-orang pelosok, namun dengan catatan informasi tersebut telah kita validasi dan telah kita buktikan benar faktanya atau kebenarannya gitu. Maka dari itu orang-orang yang di pelosok setidaknya bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda biasa, terlebih untuk infrastruktur dan lain-lainnya mungkin itu ranahnya pemerintah gitu. Hanya itu tugas kita sebagai orang-orang anak muda, mahasiswa ataupun sebagai generasi Gen Z untuk menopang penduduk pelosok agar supaya mereka tidak terlalu ketinggalan zaman gitu, terlebih semua penduduk di Indonesia baik orang kota ataupun pelosok mempunyai masa depan dan kecerahan masa depan yang sama gitu. Nah, tantangan determinisme teknologi, aksiologi. Determinisme teknologi, teori bahwa teknologi secara mutlak mendikte cara berpikir, budaya, dan moralitas manusia. Otak kita terlatih mengejar dopamin instan lewat jempol. Pancasila di sini hadir sebagai pemutus rantai adiksi ini, memaksa kita sadar untuk memegang kemudi kemanusiaan kita. Nah, jangan sampai makin mudahnya informasi atau semakin cepatnya jaringan internet, kita itu malah dikendalikan oleh algoritma gitu. Kita tuh harus bisa berpegang teguh bahwa diri kita lah yang harus bisa mengendalikan algoritma dari sosial media tersebut gitu.
Nah, Pancasila sebagai firewall etis. Nah, filter utama nih, Pancasila itu bisa sebagai filter utama, terlebih Pancasila itu bersifat fleksibel ya gitu, tidak tergerus oleh zaman. Kita gak mungkin mematikan perkembangan AI atau melarang internet. Masa depan tidak bisa kita bendung. Kalau kita melarang AI, yang ada kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Yang kita butuhkan adalah menginstal Pancasila sebagai penyaring utama di dalam sistem berpikir kita sebelum bertindak siber. Nah, Pancasila ini kan bisa sebagai filter ya. Maka dari itu, sebelum kita menyerap mentah-mentah suatu informasi dari algoritma media sosial, sebaiknya kita memfilter dulu gitu, mencari kebenarannya lah. Nah, dari sini Pancasila bisa digunakan nih sebagai filter informasi, yang mana dengan filter tersebut kita bisa memilah dan memilih yang baik dan yang mungkin negatif gitu. Soalnya di era globalisasi ini kan maraknya budaya luar yang masuk belum tentu cocok atau belum tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ataupun moral yang ada di Indonesia saat ini. Nah, salah satu cara menanggulanginya yaitu kita harus saring dulu berita bohong sebelum ikut menyebarkannya. Nah, ataupun kita bisa menyaring ucapan amarah dengan adab kemanusiaan sebelum jempol kita mengetik di kolom komentar sosial media. Rebranding Pancasila ala Gen Z. Nah, lupakan gaya sosialisasi jadul yang ngebosenin dan kaku. Nilai luhur harus dikemas seestetik mungkin. Nah, Pancasila ini agar tidak terlihat kaku, kita tuh harus bisa merebranding. Sebagai mahasiswa, kreativitas kita sangat diuji nih dalam era digital ini, di mana Pancasila ini harus kita rebranding, yang bisa kita buat dengan berupa animasi ataupun meme-meme gitu, supaya memicu daya tarik lebih dari adik-adik kita yang mungkin saat ini baru memasuki sekolah SD, SMP gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak ini kan masih sangat labil ya, masih belum ini apa, belum mampu gitu, belum mampu untuk memfilter mana informasi yang baik ataupun mana informasi yang kurang baik terhadap mereka nih. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai kakak-kakak dari adik-adik yang sedang sekolah itu, bisa merebranding Pancasila nih. Merebrandingnya bisa saja menjadi meme yang edukatif atau, nah, dalam meme yang edukatif itu bermacam-macam ya. Bisa saja kita menyisipkan kritik sosial cerdas berbasis sila, nah, Pancasila lewat humor berkualitas. Nah, yang kedua yaitu melalui visual konten, nah, menggunakan video pendek, infografis estetik dan teknologi AI untuk menghidupkan kisah sejarah bangsa. Sekarang kita lihat data-data statistik dari Gen Z di ruang digital, di mana persentasi paling besar yaitu ada pada screen time atau waktu layar harian. Gen Z ini senang sekali melakukan scroll TikTok ataupun sosial media lainnya selama 8 jam lebih per hari gitu, di mana hal ini berakibat negatif ya, berakibat negatif. Kenapa? Karena dapat mengurangi produktivitas dari Gen Z itu sendiri gitu. Dapat mengurangi produktivitas ataupun dapat mengubur potensi-potensi Gen Z yang harusnya bisa dimunculkan gitu. Yang biasa untuk yang seharusnya kita latih untuk mengembangkan potensi ataupun hobi lainnya, ini malah kita scroll TikTok ataupun scroll Instagram selama 8 jam lebih per hari, di mana itu sangat mubazir gitu. Nah, yang paling penting ataupun yang tidak kalah darurat yaitu pernah terpapar misinformasi ataupun hoax sebanyak 62%. Nah, Gen Z ini sangat labil
terlebih Gen Z yang baru lulus sekolah gitu ya, seperti mereka yang sedang mencari jati diri ataupun mereka yang baru 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 menjalani perguruan tinggi gitu. Mereka tuh sangat labil karena apa? Karena mereka sedang dalam tahap mencari jati diri, di mana filtrasi untuk eh, menyaring berita-berita ini masih sangat kurang gitu. Nah, yang ketiga yaitu menyadari urgensi etika siber Pancasila. Ini persentasenya masih sangat rendah ya, 45% gitu, dimana kesadaran dalam berpancasila itu masih sangat rendah di halayak anak-anak muda Gen Z ini, dimana persentase ini sangat memprihatinkan ya. Kesadaran ini kan harusnya tumbuh gitu, tumbuh di dalam diri kita masing-masing, sehingga tujuan kita ini sebagai anak-anak muda bisa mendoktrin ataupun rebranding Pancasila supaya lebih menarik lagi, bisa menggunakan video animasi pendek, bisa ditunjukkan kepada adik-adik kita yang baru bersekolah supaya rasa keingintahuan terhadap Pancasilanya tuh muncul sejak dini gitu. Adapun roadmap aksi Pancasila digital, nah langkah nyatanya itu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu saring sebelum sharing. Nah, mulai dari diri sendiri, menolak mentah-mentah menyebarkan konten provokatif tanpa verifikasi. Nah, mulai dari diri sendiri kita tuh harus bisa membedakan ataupun memfilter atau memvalidasi berita-berita yang baru saja kita dapatkan sebelum disebarkan ke halayak luas. Kita tuh harus bisa membuktikan kebenarannya, apakah berita ini hoax ataupun berita ini janggal ataupun berita ini nyata gitu. Terlebih jika informasi tersebut akan kita bagikan kepada halayak ramai atau halayak luar, orang-orang sekitar. Nah, tahap kedua yaitu edukasi melalui kreasi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan dari tadi, salah satu caranya yaitu kita bisa merebranding Pancasila menjadi lebih menarik gitu, memproduksi konten positif bernilai toleransi, gotong royong, dan kesatuan di media sosial. Terlebih untuk mengajarkan nilai-nilai sila kepada adik-adik kita, kita bisa menambahkan animasi-animasi dalam film-film pendek gitu, seperti animasi kartun ataupun animasi karikatur lainnya gitu, dimana dalam animasi tersebut kita bisa menyisipkan sebagian kecil nilai-nilai Pancasila gitu, supaya anak kecil dengan kita merebrandingnya dengan animasi, mereka akan lebih tertarik untuk belajar mendalami bagaimana sih Pancasila ini berperan gitu. Nah, tahap ketiga yaitu kolaborasi dan suarakan kebaikan, membangun komunitas siber sehat yang aktif menginterupsi hoax dan ujaran kebencian. Nah, kita sebagai anak muda berperan untuk membangun komunitas siber gitu, membangun komunitas siber yang positif gitu. Hal ini dianjurkan karena untuk melawan hoax-hoax yang semakin marak gitu, semakin marak menyebar. Komunitas yang kita buat ini bisa saja menjadi benteng untuk adik-adik kita yang nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian berada di posisi kita gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kita itu jangan sampai dikemudikan atau disetir oleh algoritma media sosial. Terlebih harus kita yang mempunyai kendali penuh pada diri kita, tidak boleh terpengaruh oleh algoritma media sosial. Nah, teknologi dan algoritma kecerdasan buatan hanyalah sebuah alat. Ke arah mana ia bergerak sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang kemudi. Nah, tanpa Pancasila kita akan hanyut tergerus badai. Bersama Pancasila kita memimpin badai tersebut menuju kejayaan peradaban baru di Indonesia. Nah, maka dari itu Pancasila ini sangat berperan penting untuk navigasi anak-anak muda di tengah badai algoritma ini gitu,
di mana Pancasila ini tidaklah kaku gitu. Pancasila ini sangat fleksibel, terlebih Pancasila ini sangat penting perannya di tengah badai algoritma ini. Kita harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai norma-norma keagamaan kita gitu. Jangan sampai dalam era globalisasi ini budaya luar yang menguasai diri kita gitu. Sebagai penutup dari materi presentasi kali ini, mari kita renungkan satu hal ini. Teknologi, kecerdasan buatan, maupun badai algoritma yang dingin pada akhirnya hanyalah sebuah alat. Mereka tidak memiliki hati, tidak memiliki akal, maupun jiwa gitu. Ke arah mana badai digital ini akan membawa bangsa kita, itu semua tidak ditentukan oleh kode-kode pemrograman di Silicon Valley. Arah peradaban kita sepenuhnya ditentukan oleh kita sendiri. Nah, karena kemudi itu ada di tangan kita. Tanpa navigasi Pancasila, kita hanya akan menjadi objek pasif yang hanyut tergerus badai. Nah, namun, jika kita berani menginstal Pancasila sebagai firewall etis di dalam diri kita, maka kita akan memimpin badai tersebut menuju kejayaan baru Indonesia di ruang digital. Nah, Pancasila tidak boleh lagi menjadi sekedar hafalan kaku di lembar ujian. Ia harus tetap hidup dan bernapas di setiap ketikan jempol kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Farkarizal Maulana, mahasiswa semester 1 jurusan Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.